Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayana, NIM 190240596, kelas BP 5A dari program studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang strategi dan kebijakan bisnis yang telah diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Dr. Marlina Bakri SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke slide pertama dengan pertanyaan pertama, yaitu mana yang lebih dulu dibuat, analisis SWOT atau visi misi, analisis SWOT yang menjadi dasar pembuatan visi misi, atau visi misi yang menjadi dasar pembuatan analisis SWOT. Sebuah pendekatan mengungkapkan bahwa sebagai bagian dari perencanaan strategis, analisis SWOT ada di antara visi misi dengan tujuan, sasaran, dan kegiatan, atau termasuk dalam bagian strategi. Strategi sendiri terbagi dalam 3 tahap, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi. Formulasi strategi terdiri atas 3 bagian, yaitu input stack, matching stack, dan deletion stack. Analisis SWOT sendiri masuk dalam matching stack. Dengan pendekatan tersebut, analisis SWOT ada setelah visi misi sebagai sebuah instrumen untuk menetapkan strategi dan menurunkan visi misi dalam ranah yang lebih taktis dan teknis dalam teori perencanaan maupun problem solving. Tujuan memang harus lebih dulu ada sebelum instrumen analisis, karena dapat dimengerti ketika visi misi mendahului analisis SWOT. Demikian pun dalam konteks evaluasi dan analisis menyeluruh kondisi organisasi. Bisa saja hasil dari analisis SWOT akan mendorong adanya visi misi yang lebih progresif dan ekspansif. Namun secara umum, analisis SWOT biasanya dibuat setelah visi misi. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu jelaskan pengertian tentang pengendalian strategi dan pengendalian operasional, sehingga jelas perbedaan antara kedua jenis pengendalian tersebut. Pengendalian yang dilakukan dalam manajemen strategik dikatakan dengan pengendalian strategik karena sifatnya yang memang strategik. Pengendalian strategik berpijak terutama pada proses pengendalian tradisional yang melibatkan kajian dan umpan balik kinerja untuk menentukan rencana strategik dan sasaran yang telah dicapai dengan menghasilkan informasi yang digunakan untuk memecahkan masalah atau mengambil tindakan korektif. Sedangkan sistem pengendalian operasional adalah pengendalian yang dilakukan untuk mendominasi, memantau, dan mengevaluasi program-program dalam mencapai sasaran tahunan. Pengendalian operasional merupakan pendukung utama untuk pengendalian strategik yang bersifat jangka panjang. Pengendalian operasional lebih bersifat jangka pendek, seperti pengendalian perencanaan tahunan atau bahkan bulanan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana teknis pengendalian strategik dan operasional dilakukan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa evaluasi dan pengendalian yang dilakukan dalam manajemen strategik sedikit berbeda dengan pengendalian manajemen lainnya. Metode pengendalian yang dilakukan untuk pengendalian strategik adalah steering control, yaitu pengendalian yang dilakukan seiring dengan pelaksanaan strategik. Hal ini diperlukan karena dapat dilakukan perbaikan secepat dan tidak harus menunggu sampai suatu periode pelaksanaan strategi selesai.
Karena itu, berarti strategi yang sebelumnya telah ditetapkan sebenarnya tidak efektif lagi. Terdapat beberapa jenis pengendalian yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama pengendalian asumsi atau premise control, yang kedua pengendalian implementasi atau implementasi control, yang ketiga pengawasan strategik atau strategic surveillance, yang keempat pengendalian peringatan khusus atau special alert control. Sedangkan pengendalian operasional merupakan pedoman untuk melakukan evaluasi tujuan-tujuan jangka pendek. Umumnya jangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun. Terdapat 3 sistem untuk pengendalian operasional, yaitu anggaran, yang kedua jadwal, dan yang ketiga faktor penerima keberhasilan. Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu bagaimana melakukan audit manajemen strategik eksternal. Proses melakukan audit eksternal harus melibatkan sebanyak mungkin manajemen dan karyawan agar dapat mengerahkan komitmen dan pemahaman yang sama dalam proses manajemen strategik. Untuk melakukan audit eksternal, terlebih dahulu harus mengumpulkan intelijen kompetitif dan informasi mengenai berbagai tren ekonomi, sosial, budaya, demografi, lingkungan, politik, pemerintahan, hukum, dan teknologi. Orang dapat diminta untuk memonitoring beragam sumber informasi seperti jurnal, majalah, dan surat kabar penting. Setelah terkumpul, termasuk informasi melalui internet sebagai pemasok informasi tercepat dan penting. Kemudian dilakukan penyesuaian dan evaluasi melalui rapat untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman terpenting yang dihadapi perusahaan. Dilakukan pemeringkatan skala prioritas dalam bentuk daftar mulia dari yang paling signifikan sampai pada urutan yang tidak signifikan. Frank menekankan identifikasi pada faktor-faktor eksternal tersebut harus yang pertama penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan, yang kedua terukur, ketiga bisa diterapkan untuk semua perusahaan saingan, dan yang keempat adalah hierarkis. Daftar akhir dari faktor-faktor eksternal yang paling penting harus dikomunikasikan dan didistribusikan secara luas dalam organisasi, baik peluang maupun ancaman dapat menjadi faktor eksternal utama. Baiklah, selanjutnya pertanyaan kelima, yaitu berikan penjelasan bagaimana konsep analisis SWOT dan cara mengidentifikasi faktor-faktor SWOT analisis. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecah masalah. Analisis SWOT terdiri dari 4 faktor, yaitu yang pertama strength atau kekuatan, merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang, merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi.
kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi proyek atau konsep bisnis itu sendiri. Misalnya competition, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar. Yang keempat adalah threats atau ancaman, merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ke-6, yaitu apa yang terjadi jika kesalahan pada tahap forecasting dalam analisis lingkungan eksternal? Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya kesalahan saat tahap forecasting? Tahap forecasting merupakan tahap di mana perusahaan yang melakukan analisis lingkungan eksternal menyiapkan proyeksi dan mengantisipasi perubahan dan tren yang berhasil dimonitoring. Dalam kata lain, perusahaan melakukan peramalan strategi yang akan dilakukan setelah melakukan monitoring terhadap tren pasar. Jika perusahaan melakukan kesalahan forecasting atau peramalan tren eksternal, maka perusahaan akan mengalami kerugian entah dalam skala kecil maupun besar. Misalnya, perusahaan produsen masker kesehatan memprediksikan bahwa COVID-19 akan menyebar terus-menerus dan masker kesehatan akan terus laku di pasaran. Namun, secara ajaib seorang ilmuwan menemukan vaksin dan obat penyembuh COVID yang berasal dari bahan yang banyak ditemukan di Indonesia. WHO pun mengumumkan untuk memproduksi vaksin dan obat tersebut secara massal dan akan didistribusikan ke seluruh negara terdampak. Maka, perusahaan masker yang meramalkan akan memperoleh penjualan yang meningkat, justru mengalami penurunan penjualan karena orang akan berlomba-lomba untuk membeli vaksin dan obat tersebut dan bukan lagi masker. Dalam proses forecasting atau peramalan, tentunya tidak serta-merta sama sekali menimbulkan kesalahan karena sifat peramalan belum pasti. Oleh karena itu, dalam pencegahan minimalis kesalahan forecasting, perusahaan dapat melakukan antisipasi jika peramalan tersebut meleset setelah itu. Perusahaan juga dapat melakukan forecasting secara hati-hati dengan mengumpulkan data yang akurat dan tepat. Salah satunya dengan melakukan langkah forecasting secara benar menurut Martin Diaz tahun 2004, yaitu yang pertama mengantisipasi data yang lalu. Tahap ini berguna untuk pola yang terjadi pada masa yang lalu. Analisis ini dilakukan dengan cara membuat tabulasi dari data yang lalu, sehingga dapat diketahui pola dari data tersebut. Yang kedua, menentukan metode yang dipergunakan. Masing-masing metode akan memberikan hasil peramalan yang berbeda. Metode peramalan yang baik adalah metode yang memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Yang ketiga, memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan dan mempertimbangkan adanya beberapa faktor perubahan seperti kebijakan yang mungkin terjadi perkembangan potensi masyarakat dan perkembangan teknologi. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Bagaimana suatu perusahaan mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dalam memilih suatu strategi tingkat bisnis? Suatu perusahaan dalam memilih strategi tingkat bisnis mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dengan dua jenis keunggulan kompetitifnya, yaitu biaya lebih rendah dari para rival atau kemampuan untuk melakukan diferensiasi dan menetapkan harga premium yang melampaui biaya ekstra untuk melakukannya. Perusahaan yang dapat memiliki biaya yang lebih rendah
dari saingannya, didapatkan dari kemampuan perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda dari para rivalnya. Sedangkan untuk perusahaan yang mampu melakukan diferensiasi ini menunjukkan adanya kapasitas suatu perusahaan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berbeda. Selain itu, keunggulan kompetitif dicapai dalam ruang lingkup yang terdiri dari beberapa dimensi, termasuk di dalamnya kelompok-kelompok segmen produk dan pelanggan yang dilayani dan susunan pasar geografis di mana perusahaan tersebut bersaing, serta suatu keunggulan kompetitif didapat ketika perusahaan bersaing dengan segmen pelanggan yang banyak, ketika perusahaan menerapkan strategi kepemimpinan biaya atau strategi diferensiasi. Baiklah, selanjutnya kita ke pertanyaan ke-8, yaitu tujuan sebuah perusahaan adalah untuk memuaskan kebutuhan pelanggan, sehingga perusahaan tersebut dapat memperoleh laba. Upaya apa yang dilakukan perusahaan untuk hal tersebut? Salah satu kunci kenapa perusahaan harus mampu memuaskan kebutuhan pelanggannya melalui produk yang diproduksinya adalah bahwa dalam analisis akhir, laba yang dihasilkan dan relasi dengan pelanggan yang imbasnya dapat menghidupi kegiatan perusahaan tersebut agar strategi yang dijalankan oleh perusahaan berjalan dengan baik. Maka perusahaan melakukan berbagai cara atau strategi, yaitu segmen pasar, yang merupakan suatu proses di mana melalui orang-orang dengan kebutuhan yang sama, dikelompokkan ke dalam individu dan kelompok yang dapat diidentifikasi. Segmen pasar merupakan proses dua langkah dalam menanamkan pasar produk yang luas dan mensegmentasikan mereka untuk memilih pasar sasaran dan mengembangkan bauran pasaran yang cocok. Ketika hal itu sudah dilakukan dengan baik, maka tugas perusahaan menjadi mudah dalam pemilihan produk-produk apa saja yang dibutuhkan oleh individu atau kelompok pelanggan, sehingga perusahaan akan mendapatkan laba yang optimal. Pertanyaan ke-9. Bagaimana perusahaan memilih dan mengidentifikasi peluang bisnis agar tercipta strategi tingkat bisnis yang tepat? Peluang dipilih melalui pengamatan atas lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Identifikasi dilakukan dengan menentukan kompetensi inti yang cocok untuk menerapkan strategi pencipta nilai dalam pasar tertentu. Strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Karena kompetensi inti merupakan sumber daya dan kemampuan yang telah ditentukan sebagai sumber keunggulan bersaing bagi perusahaan terhadap pesaingnya. Jadi, strategi yang tepat dapat tercipta jika didasarkan pada kompetensi inti yang khusus dari suatu perusahaan dan mengindikasikan bagaimana suatu organisasi bermaksud bersaing dalam pasar produk tertentu, serta memperoleh keunggulan bersaing atas pesaingnya, dan strategi tingkat bisnis yang berhasil berdasarkan atas keunggulan konsumen. Perusahaan akan secara bersamaan mempelajari 3 hal: siapa, apa, dan bagaimana, yang menyebabkan perusahaan menentukan kelompok konsumen mana yang akan dilayani, kebutuhan yang dimiliki konsumen yang harus dipenuhi, dan kompetensi inti yang dimiliki yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu
Bagaimana suatu perusahaan mampu membuat strategi bisnisnya dengan baik? Untuk mencapai daya saing strategi jangka panjang, perusahaan harus mampu menganalisis lingkungan eksternalnya terlebih dahulu agar mengetahui pesaingnya, mengidentifikasi peluang dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang juga penting bagi perusahaan yaitu menganalisis konsumen. 3 hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini yaitu siapa, apa, dan bagaimana. Setelah itu perusahaan menentukan mana di antara sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki merupakan kompetensi intinya. Dan yang paling utama adalah memilih strategi yang cocok untuk diterapkan. Dengan demikian perusahaan dapat memperoleh profitabilitas yang tinggi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.